Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abang di sini di channelnya Abang YouTuber. Wah, kangen banget nih teman-teman aku sama kalian untuk bikin konten kembali, yaitu konten misteri. Nah, udah lama ya aku nggak bikin konten misteri, nggak bikin konten YouTube. Kenapa? Karena yang pertama teman-teman, aku kemarin itu masih sibuk menggarap skripsi teman-teman. Jadi kemarin itu aku konsul sama dosen, terus memperbaiki skripsi dan sebagainya, maka aku sangat jarang bikin konten di YouTube. Nah, sekarang ini sih aku udah free dan aku bakalan fokus lagi bikin konten YouTube, menyapa kalian semua yang sangat luar biasa di penonton setia Abang YouTuber. Oke teman-teman, kan kemarin itu aku ada yang ngebahas tentang kota gaib Saranjana. Nah, kota gaib Saranjana itu teman-teman sangat memberikan penasaran yang lebih kepada orang-orang. Selain tempat itu mengandung misteri yang sangat mistis, juga orang-orang banyak membahas tentang kota gaib tersebut, sehingga banyak nih membuat para viewers semakin penasaran tentang kota gaib Saranjana. Dan aku juga kemarin ada bikin konten kota gaib Saranjana yang kalian belum pernah nonton, silahkan kalian apa itu namanya? Silahkan kalian klik di atas ini. Di situ ada linknya, tinggal klik dan kalian akan melihat tentang pembahasan aku kota gaib Saranjana tersebut, teman-teman. Nah, lalu Bang, Abang sekarang ini bikin konten apa nih yang dibahas, Bang? Nah, untuk saat ini teman-teman, aku belum bisa mengabulkan permintaan kalian untuk langsung masuk ke dalam kota gaib Saranjana tersebut. Namun di konten kali ini aku bakalan terangin dulu nih kepada kalian, apa sih, bagaimana sih caranya masuk ke alam gaib, bagaimana caranya interaksi dengan orang-orang di sana, bagaimana caranya kita bisa bersentuhan atau menyapa atau seperti apa dengan orang-orang di dalam sana. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas tentang itu teman-teman. Namun sebelum itu teman-teman, aku ada cerita sedikit tentang pengalaman aku ketika ngebahas tentang cerita misteri. Dan aku itu ngebahasnya pasti malam teman-teman, gak bisa siang teman-teman, karena aku pun sibuk, sangat sibuk sekali kalau siang. Makanya aku sempatkan untuk menyapa kalian para penontonku yang luar biasa yang setia di channelku ini untuk membuat konten ini. Ya, sekalian sih sebenarnya kita di sini sharing. Habis itu kita berbagi ilmu dan sebagainya. Di sini tujuanku cuma untuk menghibur kalian semua, membuat kalian senang. Kalau kalian senang, aku pun senang teman-teman. Yeay. Mantap ya teman ya. Oke. Jadi gini teman-teman ya, kemarin itu aku ada bikin cerita tentang, kalau nggak salah itu 10 hantu atau 5 hantu yang menyeramkan di Kalimantan. Kalian bisa cek ya di sini ya kontennya, videonya itu. Nah, semenjak saat aku bikin konten, selesai aku bikin konten tersebut teman-teman, di sana aku ada merasakan gangguan-gangguan ya, berupa gangguan gaib yang kadang-kadang aku itu waktu tidur, nyenyak tidur teman-teman, bisa diganggunya teman-teman, bisa lewat mimpi, entah dicowel, di apa itu namanya, dicontel kayak gitu nggak, contel ya itu ya, dicowel kayak gitu teman-teman dan sebagainya. Jadi banyak banget gangguan ketika aku ngebahas tentang yang gaib-gaib ini teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kalian sendiri menonton konten ini, ketika kita membicarakan masalah misteri teman-teman, kalian bakalan ada yang menemani nonton kalian teman-teman. Jadi kalian nonton itu, di sekitar kita ini ada banyak sekali orang-orang gaib yang mana mata kita yang tidak diizinkan oleh Allah melihat, maka kita tidak akan melihat hal tersebut teman-teman. Tapi bagi yang diizinkan untuk melihat, maka melihat macam-macam teman-teman. Nggak cuma satu, bahkan bisa 3 sekalian mengganggu kita. Nah, jadi kemarin itu sempat diganggu macam-macam gangguannya. Akhirnya aku coba berhenti sebentar, menenangkan diri. Juga karena ada kesibukan yang lain, jadi aku nggak terlalu fokus ke konten YouTube.
ini. Nah, sekarang ini kan aku punya waktu kosong untuk kalian, dan aku akan, insya Allah sih aku berjanji ya bisa bikin konten terus ke kalian dan bisa berbagi berbagai macam ilmu pengetahuan khususnya tentang gaib ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, kemarin kan kita ada mau ngebahas tentang masuk alam gaib. Lalu mungkin kalian ada yang bertanya, Bang, gimana sih caranya masuk alam gaib itu? Nah, di sini izinkan aku untuk memberikan penjelasan sedikit kepada kalian tentang masuk ke alam gaib tersebut teman-teman. Oke. Alam gaib itu teman-teman, alam yang sangat rahasia teman-teman. Bahkan alam itu sangat tertutup teman-teman. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalamnya. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu dan dengan berbagai macam amalan-amalan tertentu teman-teman, agar bisa masuk ke dalam, dan berbagai macam cara-cara tertentu juga. Jadi teman-teman, syarat masuk ke alam gaib, khususnya misalkan kalian nih ya, ingin masuk ke kota gaib Saranjana. Nah, kalian harus mempunyai minimal 3 cara ini untuk masuk ke alam gaib tersebut. Itu pun kalian hanya bisa masuk ke alam gaib, belum tentu kalian bisa masuk ke kota gaib Saranjananya, teman-teman. Karena teman-teman, kalau boleh jujur, aku pun sudah sering mencoba untuk masuk ke dalam sana, namun selalu gagal. Karena yang namanya kota gaib Saranjana itu teman-teman, perlindungannya, proteksinya itu sangat kuat dari mereka teman-teman. Saking mereka tidak mau diketahui oleh banyak orang, apalagi manusia teman-teman. Mereka memang menampakkan kegaiban mereka, namun mereka sangat privasi tentang kota mereka tersebut teman-teman. Ada 3 cara untuk menuju kota gaib Saranjana. Cara yang pertama teman-teman, cara ini yaitu dengan cara ini yaitu cara yang paling sakti teman-teman. Bisa dianggap cara ini cara yang paling sakti. Bagaimana caranya? Yaitu kalian bisa, yaitu caranya dengan cara antara ruh dan tubuh itu teman-teman langsung masuk ke alam gaib. Nah, orang yang mempunyai ilmu seperti ini orang bukan sembarangan teman-teman. Orang ini sudah mempunyai banyak amalan, banyak wirid dan sebagainya, sehingga mendapatkan karomah yang seperti ini. Dan ini tidak bisa dipakai oleh sembarangan orang. Jadi orang-orang tertentu yang diberikan Allah Ta'ala kemuliaan berupa karomah yang seperti ini, dan dia bisa masuk ke alam gaib. Nah, tapi teman-teman, orang yang seperti ini ketika dia masuk ke alam gaib dan dia misalkan terjadi pertengkaran dengan makhluk gaib di sana, dia bertarung, sedangkan dia tidak punya banyak kekuatan di sana, ketika dia diserang oleh orang gaib itu, maka fisik dan sukmanya pun terkena imbasnya. Nah, ini cara yang seperti ini sangat berbahaya teman-teman. Kita bisa luka johir dan luka batin teman-teman, dan ini bisa menyebabkan kita kematian teman-teman. Nah, cara yang pertama ini kadang-kadang orang banyak yang ingin, tapi hati-hati teman-teman, karena ini cara yang sangat berbahaya. Alam gaib dan alam kita itu sangat-sangat tipis. Ketika alam kita masuk ke alam gaib dengan tubuh kita, itu bisa saja terjadi pergesekan teman-teman. Makanya kalau kalian pernah lihat, itu ada orang yang bisa mengambil benda gaib dari benda gaib ke dunia zahir, dan itu memercikan api. Nah, kita masuk ke alam gaib itu seperti itu juga teman-teman. Kalau tubuh kita tidak kuat, amalan kita sedikit, maka tubuh kita bisa terbakar dan bisa menyebabkan kecacatan teman-teman. Makanya itu terlalu berbahaya ketika kita masuk ke alam gaib dengan menggunakan jasad kita teman-teman. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menggunakan sukma kita. Jadi begini teman-teman, kalau kalian pernah mendengar ilmu yang namanya rogo sukmo teman-teman, rogo sukmo itu diri kita bertempat di sini, namun sukma kita itu terbang ke alam gaib sana teman-teman masuk. Nah, artinya teman-teman, kita merubah jasad kita yang zahir menjadi jasad kita yang gaib dan masuk ke dalam sana. Otomatis kita menjadi orang gaib di dalam sana teman-teman. Walaupun tubuh kita berada di sini, namun rasa atau sukma kita berada di alam sana teman-teman. Nah, cara yang kedua ini cukup populer di kalangan ahli spiritual teman-teman. Namun
Ini juga cara yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya teman-teman? Karena ketika kita tidak menggunakan jasad kita menuju alam gaib, maka kita akan mengurangi 50% kekuatan kita yang kita miliki. Contoh misalkan ya, aku punya kekuatan 100%, 50 itu kekuatan sukma dan 50 itu kekuatan fisik teman-teman. Ketika orang gaib ke dunia kita, kita akan lebih condong menang melawan mereka daripada kita menggunakan sukma kita melawan mereka. Karena ketika sukma dan jasad itu terpisah teman-teman, maka itu kekuatannya terbagi 50-50. Kalau misalkan sukma mengambil 100%, maka jasad ini menjadi mati teman-teman. Jadi sukma aja. Jadi ketika sukma kembali, jasad sudah tidak bisa bergerak lagi karena tidak mempunyai kekuatan untuk menstabilkan tubuhnya kembali teman-teman. Nah, bahayanya cara yang kedua ini yaitu ketika karena dia ke alam gaib menggunakan 50% kekuatannya saja, maka sangat tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa dikalahkan oleh orang-orang gaib di sana dan dia ditangkap di penjara di alam gaib situ teman-teman. Kenapa? Karena ketika orang gaib itu teman-teman melihat ada manusia yang bisa masuk ke alamnya, pasti mereka penasaran dan ingin mencoba ilmunya teman-teman. Kalau kalah, maka yang masuk ke alam gaib itu akan ditawan, mereka dijadikan budak di alam sana teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan tubuhnya yang si sukma ditangkap tadi teman-teman? Nah, tubuh si orang tersebut akan menjadi seperti orang yang gila teman-teman. Artinya mereka tubuh itu bukan lagi tubuhnya, melainkan tubuh itu dimasuki oleh bangsa-bangsa jin yang ada di sekitarnya ataupun yang sudah mengalahkannya, itu dimasukinya lalu dipakainya, dimanfaatkannya untuk hal-hal yang menyesatkan manusia teman-teman. Jadi cara yang kedua ini tentunya juga sangat beresiko bagi kita untuk melakukannya. Nah, cara yang ketiga yaitu teman-teman, cara yang ketiga ini cukup direkomendasikan. Mungkin sebagian orang banyak memakai dengan cara ini teman-teman. Bagaimana caranya? Yaitu caranya teman-teman, tubuh kita, sukma kita tetap ada di sini teman-teman. Namun masuk ke alam gaibnya itu teman-teman menggunakan ini mungkin bantuan lah, ya bisa dianggap bantuan orang dalam teman-teman. Artinya bantuan orang yang ada di alam jin itu. Nah, dia yang membantu ke sana, namun kita seperti berhubung dengannya teman-teman. Ibaratkan kalau dunia modern kita ini, kitanya begana di sini, kitanya bertempat di sini, tapi ada yang berangkat ke sana untuk memantau teman-teman. Seperti kita main drone teman-teman. Drone itu kan terbang dia, kita tetap di sini tapi kita bisa mengontrol. Nah, seperti itu. Jadi biasanya cara yang ketiga ini teman-teman, bagi spiritual itu mereka kebanyakan menggunakan sahabatnya dari alam sebelah, yang mana mereka itu punya hubungan antara dia dan sahabatnya di alam gaib tersebut. Nah, itu sahabat itu teman-teman banyak itu. Ada berupa khadam, ada berupa jin, ada berupa syaitan dan sebagainya. Nah, itu tergantung nanti apakah cara mendapatkannya itu dengan baik atau tidak. Nah, jadi ketika dia ingin masuk ke alam gaib, dia tetap berada di tempat situ. Dia tetap berada di tempatnya, namun yang ke alam gaib itu sahabatnya teman-teman. Namun mereka sudah seperti terhubung. Jadi yang apabila yang sahabatnya itu disakiti, maka dia juga merasakan kesakitannya. Jadi dipanggilnya dulu sahabatnya itu, terus ketika sudah dipanggil, lalu mereka mengadakan perjanjian bahwasanya nanti seperti ini, kamu berangkat ke sana dan nanti kita lihat apa yang terjadi. Contohnya misalkan kayak gini ya teman-teman ya. Aku misalkan punya sahabat misalnya, ya anggaplah namanya misalnya Bardas ya. Si Bardas atau Abdurrahman ini, anggaplah Bardas namanya ya kan. Si Bardas sahabat aku yang berada di alam jin. Nah, ketika aku panggil Bardas, dia datang. Kami adakan dialog. Ini Bardas, aku ingin menuju kota gaib Saranjana. Tolong kamu pergi ke sana dan aku tetap di sini. Artinya
walaupun dia yang pergi ke sana, tapi kekuatan 50% kekuatanku ada padanya. Itu yang membuat si Bardas itu kuat, teman-teman. Jadi ketika dia masuk ke alam gaib, aku juga lihat, oh Bardas sedang di sini, sedang ngapain kayak gitu kan. Jadi apa yang dilihat kita juga bisa lihat. Nah, enaknya dengan cara ketiga ini, ketika si Bardas ditangkap orang, kita bisa membantu dari sini, teman-teman. Karena gimana ketika dia ditangkap, kita cepat kita tarik, langsung dia kembali tanpa bisa ditangkap oleh orang-orang gaib di sana tersebut. Nah, namun cara yang ketiga ini tidak segampang yang cara satu, yang pertama dan yang kedua. Kalau cara yang kedua kan gampang aja tuh, tinggal set hilang, tinggal langsung masuk aja. Kalau cara yang kedua ini butuh apa ya? Kalau cara yang kedua ini butuh proses yang agak rumit sedikit. Pertama kita memanggil sahabat kita tersebut. Yang kedua kita membuka gerbang gaib untuk menuju ke sana. Yang ketiga, apabila terjadi sesuatu, kita harus cepat menutup gerbang gaib agar yang makhluk yang misalkan menangkap atau ingin menyakiti sahabat kita tersebut tidak sampai ke sini. Artinya kita tutup. Setelah kita tutup, maka mereka tidak akan menemukan gerbangnya kembali dan mereka tidak akan tahu siapa di balik itu semua, teman-teman. Nah, begitu. Jadi itu tadi 3 cara untuk menuju ke alam gaib. Nah, kira-kira menurut kalian cara apa sih ya? Kira-kira menurut kalian cara nomor berapa sih yang paling mudah dan paling aman untuk menuju kota gaib Saranjana tersebut, teman-teman? Atau bagi kalian yang mempunyai ilmu yang sama, kasih tahu di kolom komentar apakah ada cara yang lain selain cara yang aku sebutkan tadi, teman-teman. Nah, kira-kira itu aja dulu konten aku pada hari ini, teman-teman. Dan silahkan nanti tunggu di konten aku berikutnya, yaitu menuju kota gaib Saranjana, teman-teman. Nah, oke, kali ini videonya cukup sampai di situ dulu. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe bagi yang belum mensubscribe. Dan bagi kalian yang tertarik dengan konten ini, kalian bisa share ke teman kalian sebanyak mungkin dan kasih like serta kasih komentar di bawah. Apabila kalian ada saran atau kritik atau apapun itu, silahkan dikasih di kolom komentar. Oke, gitu dulu teman-teman. Saya Moldi dan saya ucapkan selamat